benda keras. Pada pemecahan benda keras ini, teknik dasar atau cara awal hampir sama dengan teknik penyengkeran atau pemagaran dan pengisian benda. Bedanya, pada pemecahan benda keras sifatnya penguncian dan penapasan, bukan penyemprotan atau penghembusan nafas. Untuk pemecahan benda keras ini diperlukan konsentrasi, keyakinan dan niat yang sangat kuat, di mana kekuatan api disalurkan sepenuhnya ke tangan dan kemudian memukul benda yang akan kita pecahkan. Teknik pemecahan. Pertama-tama bersihkan terlebih dahulu benda yang akan kita pecahkan dari hal-hal atau pengaruh negatif. Selanjutnya, ucapkan dan lakukan napas mantram, murub api di nabi, bawa ke tulang belakang, naikkan ke dada, dan langsung salurkan ke tangan. Niatkan yang kuat dan yakinkan diri, ayunkan tangan berulang kali hingga diri yakin bahwa tangan terasa berat dan dipenuhi tenaga dan kekuatan. Sikap kaki berbentuk kuda-kuda, kaki kiri di depan dan kaki kanan di belakang. Kemudian ayunkan tangan setinggi-tingginya, lalu dengan tekanan dan hentakan yang kuat pukul benda yang akan dipecahkan tersebut. Saat pemukulan atau penghentakan, tidak ada pelepasan nafas atau penghembusan nafas, melainkan penahanan nafas. Setelah benda berhasil dipecahkan, nafas masih ditahan dan tangan masih terkunci dengan bertenaga. Tunggu beberapa saat, kemudian lepaskan nafas secara perlahan-lahan. Hal ini dilakukan untuk menghindari rasa sakit, cedera, atau hal-hal yang kurang baik bagi tangan. Mengangkat manusia dengan menggunakan sarana kertas koran. Latihan ini sering dilakukan di dalam perguruan Cakranaga Siwa Sempurna. Tujuannya di samping untuk melatih pernafasan yang kuat, juga untuk melatih konsentrasi dan keyakinan yang tinggi pada diri kita. Teknik awal. Sebelum melakukan kegiatan ini, terlebih dahulu kertas koran yang akan dipakai dibersihkan atau disucikan. Kemudian, kertas koran tersebut diisi dengan kekuatan, dengan cara sama seperti teknik pengisian benda di atas. Niatkan koran tersebut kuat seperti beton. Mulai melakukan latihan. Kegiatan ini dilakukan berkelompok, baik sebagai objek yang diangkat maupun sebagai yang pengangkat. Langkah pertama, letakkan kertas koran di atas sandaran atau kursi. Kemudian, objek yang akan diangkat naik dan menginjak kertas koran. Kemudian, yang sebagai pengangkat memegang keempat ujung atau sudut kertas koran. Untuk mengangkat jumlahnya bisa 2 orang atau 4 orang. Kemudian ucapkan dan lakukan nafas mantram, murub api di nabi, kuatkan niat, salurkan ke tangan dan kertas koran, yakinkan diri, lalu angkat pelan ke atas, bukan ke samping, secara bersamaan sesuai komando atau aba-aba. Angkat terus sampai yang berdiri di atas koran terangkat. Kemudian pindahkan kursi yang dipakai sandaran tadi. Tahan sekuat-kuatnya, kemudian turunkan secara perlahan-lahan. Di perguruan Cakranaga Siwa Sempurna, setelah mencapai tingkat 3, sudah diajarkan untuk menarik aji-ajian atau sinar suci dari guru Nistala yang mempunyai wujud bermacam-macam sesuai dengan tertera pada buku panduan. Dengan cara membentuk teratai mancawarna di ubun-ubun yang diawali napas mantram sampai bait ketiga dan mantram bait keempat diganti dengan nama aji-ajian yang kita inginkan. Setelah itu dilakukan dengan menarik nafas yang dibarengi dengan niat, menarik kekuatan aji-ajian dimaksud, serta melaksanakan pada benda atau objek yang kita isi seperti topi, tongkat, fluid, seruling, komputer, dan lainnya. Sudah barang tentu benda tersebut disucikan terlebih dahulu. Jangan terkabur. Terus.
Dito na. Ano ko lang? Aji mandi sekejap. Ilmu ini bisa dicapai setelah sempurnanya ilmu kandem 4 dan aksara lengkap di dalam tubuh. Dan sudah barang tentu mendapat penugerahan dari Betara Dalem. Setelah mencapai tingkat ini, apapun kita ucapkan akan terjadi, seperti merubah rasa makanan, melumpuhkan lawan dengan satu kata-kata, menghentikan hujan atau mendatangkan hujan dengan ucapan, melumpuhkan lawan dengan handphone atau telepon, dan lain-lain. Sudah tentu dilarang penggunaan untuk hal-hal yang tidak baik atau bertentangan dengan ajaran agama. Arti lambang perguruan seni bela diri Tenaga Dalam Cakranaga Siwa Sampurna sebagai berikut. 1. Besi kuning melambangkan kekuatan, kekebalan iman terhadap kebesaran Tuhan. 2. Tombak Pasupati ujungnya lancip ke atas melambangkan kesucian terhadap ide Sang Yang Widiwasa. 3. Cakra dengan warna 8 menyimbolkan penyatuan antara buana alit dan buana agung, yaitu manusia dan alam, sebagai dasar kekuatan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 4. Naga adalah perwujudan dari sifat membela kebenaran terhadap keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 5. Dua naga yang menghadap kiri dan kanan menyimbolkan atau melambangkan keseimbangan Purwo Binede. 6. Pita warna merah melambangkan semangat yang luar biasa atau ketakwaan terhadap ide Sang Yang Widiwasa. 7. Dasar putih, tepi kuning melambangkan kesucian dan kebijaksanaan. Arti daripada Cakranaga Siwa Sempurna adalah cakra melambangkan senjata Dewa Wisnu yang berarti kekuatan manifestasinya sebagai Maha Pemelihara. Naga geni melambangkan kekuatan Dewa Brahma sebagai Maha Pencipta. Siwa melambangkan kekuatan yang di dalam manifestasinya sebagai Maha Pelebur. Sempurna sebagai tujuan akhir untuk mencapai kesempurnaan. Jadi, arti dari keseluruhan Cakranaga Siwa Sempurna adalah memadukan 3 kekuatan untuk mencapai kesempurnaan. Demikianlah tuntunan pelaksanaan tingkat dasar 1 untuk mempelajari ilmu Cakranaga Siwa Sempurna. Mudah-mudahan bisa dipergunakan oleh para siswa dan para calon siswa dengan baik. Semoga ide Sang Yang Widiwasa selalu melindungi kita. Hidup Cakranaga Siwa Sampurna. Om Santi 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 Om.